Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Fauzia dari Bimba Nusa Loka. Hari ini saya akan menjawab tugas video 3 program kebimbaan. Yang pertama, jelaskan dasar hukum dan menerapkan metode Bimba yang Anda paham. Menerapkan metode Bimba melalui 3 metode, yaitu ada metode fun learning, small step system, dan individual system. Dengan memahami dan menerapkan metode Bimba, yaitu hak anak sepenuhnya, karena fitrah anak sebagai pembelajar, motivator harus membimbing dengan cara menyenangkan agar anak mau mengulanginya kembali. Yang kedua, mengapa relawan Bimba AYO diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Motivator wajib menerapkan fun learning karena agar dalam proses membimbakan anak juga menjadi semangat dalam proses belajarnya. Mereka akan merasakan kenyamanan dalam suasana kelas. Fun learning sangatlah penting untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, dan juga anak akan antusias dan semangat dalam proses bimbingan, sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami materi dan anak akan tertarik dan ingin mengulangnya kembali. Ketiga, mengapa relawan Bimba AYO diwajibkan menerapkan small step system di dalam proses membimbakan? Karena dengan adanya metode small step system, anak akan lebih mudah memahami setiap proses belajarnya, dan anak akan tidak merasa terbebani. Dan adanya metode small step system akan meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak, dan anak juga akan senang dan mau mengulanginya lagi. Yang keempat, mengapa relawan Bimba AYO diwajibkan menerapkan individual system di dalam proses membimbakan? Adanya individual system, small step system dapat tercapai jika anak menjadi subjek belajar. Lakukan pendekatan pada anak dan cari tahu kesukaan dan karakter setiap anak agar proses belajar menyenangkan. Berikan reward melalui tos atau pujian. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Jika motivator bahagia, suasana di dalam kelas akan fun learning. Dalam proses belajar akan menyenangkan bagi anak, dan anak akan senang dan semangat. Jika motivator tidak bahagia, maka proses belajar akan tidak kondusif, anak akan bosan, merasa terbebani. Jadi kita sebagai motivator harus selalu senang saat membimbakan. Jika ada masalah atau lagi ada problem, sebaiknya kita diskusikan dulu dengan motivator lain. Untuk biasanya kalau lagi ada problem atau lagi ada pikir atau gimana, saya minta waktu untuk menenangkan diri selama 5 menit. Setelah itu kita akan kembali beraktivitas seperti biasa, membimbing anak dengan cara menyenangkan. Lalu yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba yaitu bimbingan minat baca dan belajar anak, fokus menumbuhkan minat belajar pada anak melalui proses pendekatan diri dengan cara cari tahu kesukaan anak, memiliki hubungan yang kuat dengan minat belajar. Karena Bimba fokus pada menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini, maka itu melalui metode fun learning agar proses belajar menyenangkan. Yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Kalau menurut aku sih kita harus fun learning, karena proses belajar harus menyenangkan 100% agar anak senang dan mau mengulanginya kembali. Jika tidak fun learning, anak akan bosan dan tidak mau datang ke Bimba, dan proses belajar anak pun akan merasa bosan, merasa terbebani, anak akan stres gitu. Jadi kita harus gimana caranya nih agar anak di dalam kelas mau untuk
main baca-bacaan gitu. Dengan cara apa sih? Dengan cara fun learning gitu. Yang kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contoh konkretnya? Pastinya sudah ya. Kita motivator berusaha memahami dan kita harus memotivasi anak-anak ketika saat membimbangkan, dan ketika kita mengajar anak-anak kita harus cari tahu dulu apa yang anak sukai agar anak tuh merasa senang gitu, agar mereka juga memiliki motivasi sendiri dan mereka akan memiliki minat dari dalam dirinya sendiri gitu, tanpa kita juga orang dewasa memaksakan anak gitu. Kita juga motivator atau orang dewasa jangan pernah nih yang namanya memaksakan anak untuk melakukan hal yang mereka tidak sukai. Nanti dampaknya mereka tidak akan mau mengulanginya gitu. Yang kesembilan, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba A, I, U, E, O maupun di lingkungan keluarga. Kalau buat aku sendiri, aku selalu merasa senang gitu ya, bahagia pastinya ya, sangat senang memiliki rasa puas gitu, rasa percaya diri gitu. Terus juga metode Bimba ini mengajarkan anak untuk belajar dengan cara menyenangkan dan mandiri, dan berdampak anak akan memiliki minat belajar dari dalam dirinya sendiri dan kemampuan mereka. Saya juga sebagai orang tua sangat berdampak positif untuk anak saya dan sangat menyenangkan bagi anak saya dengan adanya Bimba dan metodenya Bimba. Anak juga dalam proses belajarnya tidak perlu saya paksa gitu ya, senang, dan dia kayak mengerjakan PMR nih, dia lakukan sendiri tanpa harus saya yang kayak bujuk gitu. Yang ke-10, apa dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Yang pastinya anak merasa belajar itu menurut dia beban ya. Jadi anak akan terpaksa nih untuk belajar, akan merasa bosan juga pastinya dan tidak mau mengulanginya kembali nih si anak jika proses belajar tidak menyenangkan karena motivatornya tidak semangat atau juga kondisinya kurang baik gitu. Kita motivator pasti akan mengalami kesulitan juga gitu dalam membimbakan anak, sehingga proses belajar juga menjadi tidak menyenangkan dan kurang efektif juga gitu. Kita juga merasa, pastinya motivator merasa terbebani dengan kondisi kita yang seperti ini, dan berdampaknya juga kepada anak. Nanti anak kita akan melihat kita tuh kayak, kok Miss nggak senyum gitu, Miss kok mukanya murung gitu. Jadi semaksimal mungkin kita sebagai motivator itu harus senang di dalam kelas itu agar anak juga semangat. Nggak boleh ada sedih, nggak boleh marah apalagi ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.